Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang statistika. Topik yang akan kita pelajari yaitu merubah data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Seperti yang kita ketahui, jika data tunggal jumlahnya sangatlah banyak sehingga menyulitkan kita dalam menghitung nilai rata-rata, median maupun nilai penyebarannya, maka data tersebut dapat kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Berikut adalah langkah-langkah untuk merubah tampilan data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah pertama yaitu dengan menentukan nilai jangkauan data terlebih dahulu yang biasa disimbolkan dengan J. Rumusnya yaitu J sama dengan max dikurang min, di mana max merupakan data tertinggi atau terbesar dan min merupakan data terendah atau terkecil. Berikutnya langkah kedua, yaitu dengan menentukan banyaknya kelas atau disimbolkan K dengan rumus tragus. Rumusnya sebagai berikut, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N merupakan jumlah semua data. Dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu dengan menentukan panjang kelas atau disimbolkan P dengan rumus P sama dengan J per K, di mana J merupakan jangkauan data yang kita peroleh pada langkah pertama dan K merupakan banyaknya kelas yang diperoleh pada langkah ketiga. Kemudian finalisasinya yaitu pada langkah keempat, di mana kita mulai menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan format sebagai berikut. Kolom pertama diisi kelas, kemudian setiap sel atau baris pada kelas itu isinya adalah data dengan panjang kelas yang kita peroleh pada langkah ketiga. Lalu di kolom frekuensi itu adalah jumlah banyaknya data tiap kelas. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, langsung saja kita melangkah kepada contoh. Contohnya sebagai berikut. Disajikan data hasil perkalian 0 sampai dengan 12. Maka susunlah data tunggal ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini merupakan hasil perkalian antara 0 sampai 12. Jadi banyaknya data ada sebanyak 169, yaitu 13 baris dan 13 kolom. Maka semua yang ada di sini ini jumlahnya adalah 13 kali 13, yaitu 169. Atau dengan kata lain N-nya adalah 169. Nah, bagaimana cara merubah tampilan data tunggal seperti ini menjadi data distribusi frekuensi kelompok? Nah, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan jangkauan data, max dikurang min. Max adalah data terbesar, min data terkecil. Jika kita lihat tadi kembali, maka data terbesar ada di 144. Data terendahnya yaitu 0. Maka kita bisa tuliskan 144 kurang 0. Jadi, pada langkah pertama menghasilkan J atau jangkauan datanya yaitu sebesar 144. Lalu pada langkah kedua kita mencari banyaknya kelas dengan rumus tragus. Maka kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Tadi N169 ini saya sudah jelaskan di awal. Maka kita tinggal mensubstitusi saja nilai dari log 169. Ini bisa kita menggunakan kalkulator untuk mencarinya. Tinggal ketik saja atau pencet saja log lalu 169. Maka akan muncul 2,27 sekian-sekian. Maka saya bulatkan dengan 2 angka di belakang koma, jadi dia menghasilkan 2,23. Lalu kita selesaikan lagi dengan mengoperasikan 3,3 dikali 2,23
sama dengan 7,36. Terakhir kita tambahkan 1 sehingga hasilnya adalah 8,36 atau setara ekuivalen dengan 8 jika kita bulatkan ini ke bawah ya. Nah, ini sudah dipelajari di fisika, pembulatan ke atas dan ke bawah. Lalu pada langkah ketiga kita menentukan panjang kelas dengan rumus J per K. J yang dimaksud adalah pada langkah 1 ini yaitu 144, lalu K pada langkah 2 8. Sehingga kita menghasilkan panjang kelas 18. Nah, setelah pada langkah 1, 2, dan 3 selesai, kita menuju langkah keempat. Nah, langkah keempatnya kita membuat tabel distribusi frekuensi hasil perkalian 0 sampai dengan 12. Jadi ini adalah nama tabel dan wajib ada. Jadi setiap kita membuat tabel harus diberikan nama karena tabel itu merupakan sesuatu presentasi atau interpretasi dari data yang membutuhkan identitas sehingga orang bisa dengan mudah membaca bahwa oh ini adalah tabel hasil perkalian. Nah, sekarang jadi hasil yang akan kita susun akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi kita awalnya kita membuat 2 kolom. Lalu di sini 8 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa sehingga di sini ada 9 padahal kelasnya ada 8, harusnya sampai di 8 karena pada kelas terakhir masih ada data yang belum tercakup untuk terhitung di dalam frekuensinya. Sehingga kita harus menambahkan lagi 1 kelas atau melebarkan panjang kelas ini 1 lebih lebar dari panjang kelas sebenarnya. Panjang kelas kita adalah 18 tadi, kemudian kelasnya ada 8. Nah, saya di sini memilih untuk menambahkan 1 kelas sehingga kelasnya ada 9. Jadi pada langkah kedua yang dimaksud kelas adalah ini. 1, ini kelas 1, kelas 2, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, kelas ke-6, kelas ke-7, kelas ke-8. Nah, andai kata di kelas 8 ini semua data sudah masuk, maka kita tidak perlu menambahkan kelas berikutnya. Nah, kemudian untuk panjang kelas tadi pada langkah ketiga, ini adalah panjang kelasnya 0 sampai 17. Bagaimana 0 sampai 17 itu sehingga dikatakan sebagai panjang kelas? Seperti kita ketahui tadi, panjang kelasnya adalah 8. Maka jika kita hitung banyaknya bilangan dari 0 sampai 17 itu adalah jumlahnya 18. 0 sampai 17 jumlah datanya 18. Itulah yang dimaksud dengan panjang kelas. Begitupun juga dengan 18 ke 35 itu jumlah datanya atau bilangannya juga 18. Anda boleh mulai menghitung dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 17 itu ada 18 bilangan. Berikut juga pada 18, 19, 20 sampai 35 itu ada 18 bilangan dan ini konsisten pada kelas ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Semuanya itu setiap kelas jumlah datanya ada 18. Baik, sekarang untuk melihat frekuensinya saya akan men-switch. Saya perlihatkan di sini ya. Kenapa bisa di kelas 0 sampai dengan 17 itu jumlahnya adalah 67. Anda lihat di sini. Pada baris 0 ini semua ini masuk pada kelas ini, maka jumlahnya sudah 13. Lalu ini masuk juga semuanya berarti sudah 26. 13 tambah 13. Kemudian pada baris kedua ini hanya stop sampai di sini yang masuk. Kenapa 18 sampai 24 tidak masuk? Karena sudah melebihi 17. Nah, begitu juga pada baris ketiga, hanya sampai di 15. Sini ini kita rubah lagi ini ada sedikit error. Nah, ini sudah tidak masuk ya. Ini sudah tidak masuk. Kenapa? Karena 18 sudah lebih besar dari 17. Nanti dia masuknya di kelas yang kedua. Lalu lanjut yang di sini hanya sampai di 16. Dan seterusnya yang di sini hanya di 15. Lihat ya, tidak boleh lebih dari 17. Yang berwarna hijau itu semua masuk pada kelas pertama yaitu 0 sampai. Jadi saya ulang kembali tadi ini. Jadi yang hanya
kurang dari 17 itu yang masuk sebagai kelas pertama. Tuh ya. Jadi yang berwarna hijau ini masuk semua di kelas yang pertama. Sehingga kalau kita hitung satu persatu ini yang berwarna hijau, itu jumlahnya adalah 67. Berikut pada kelas berikutnya adalah 18 sampai dengan 35. Jadi kita melihat kelas kedua ini mulai dari sini. Jadi untuk yang kolom 01 sudah tidak ada, karena tidak ada yang sampai di angka 18. Jadi kita mulai dari yang kolom kedua itu. Jadi ini masuk semua karena 24 masih lebih kecil daripada 35. Kita misalnya berikan dia warna biru gitu ya. Nah, ini juga di sini kita harus memutlakkan dulu. Oke. Oke, di sini kita kasih warna biru. Nah, di sini juga kita kasih warna biru sampai di 33. Kenapa 36 tidak masuk? Karena dia sudah lebih besar daripada 35. Lanjut lagi. Ini juga biru sampai di batas 32. Sampai di batas lihat, selanjutnya ini sampai di 30. Yang di sini sampai di 2 ini masuk ya di 35. Yang ini masuk juga sampai di 32. Lanjut seterusnya sampai dia semua selesai habis datanya ya. Kalau sudah habis datanya semua, berarti jumlah semua data itu harus 169. Nah, kemudian di kelas selanjutnya 36 sampai dengan 53. Berarti semua yang biru ini kalau kita hitung satu persatu totalnya itu ada 33. Nah, terus pada kelas 36 sampai 53, nah yang ini masuk, kita coba warnai dengan warna merah misalnya ya, atau kita gunakan warna purple. Berarti sampai di batas 53. Untuk ini kita hanya sampai di 50, 55 sudah tidak masuk, dia lebih besar dari 53. Dan selanjutnya seterusnya ini ya, kita selesaikan. Ini jumlahnya nanti sekitar 22. Oke, ini diselesaikan sampai semuanya habis terdata pada tabel. 4, 36 sampai 48. Lanjut, berarti ini sekitar 22. Dan seterusnya ya untuk kelas-kelas berikutnya. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya maka tampilan tabelnya seperti ini. Tampilan tabelnya seperti ini. Jadi untuk kelas 0 sampai 17 tadi Anda mencari data tadi yang nilainya antara 0 sampai 17. Di situ ada 67 data, 18 sampai 35 dan seterusnya. Ini dengan cara yang sama tadi yang saya peragakan atau demonstrasikan. Nah, total jumlah di sini frekuensi harus sebanyak 169 karena jumlah data kita ada 169. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Jadi, data tadi yang dalam bentuk seperti ini, kita akan rubah yang dalam bentuk ini ya. Ini kita akan rubah. Ini data awalnya, ini data tunggalnya. Lalu kita akan rubah menjadi double frekuensi dengan terlebih dahulu menentukan 3 langkah nilai J, K, dan P-nya dan menyusun tabelnya sebagai berikut. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.